Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya Anda menyimak talkshow kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen. Kami yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi. Ya, selamat siang Mitra Buana dan saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama saya Dewi Ratih dalam acara Live Talk Show Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Siang hari ini mengambil tema, Yes, kita bisa mengakhiri TBC. Tema tersebut diambil dalam rangka memperingati Hari TBC Sedunia. Baik, Mitra Buana dan pendengar, Anda bisa menyimak acara ini melalui 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lpplbuanaasrisragen.com, dan juga acara ini disiarkan langsung ya melalui live IG @RSSP Sragen atau Instagramnya RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Baik Mitra Buana, siang hari ini ya telah hadir di studio narasumber kita Dr. Imron Rianto SPPK MKes, dokter spesialis paru dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang Mbak Dewi dan Mitra Buana. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masih lancar ya Pak puasanya? Alhamdulillah. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, mengenai tuberkulosis atau TBC, di mana memang tema kita siang hari ini ya, Yes, kita bisa mengakhiri TBC. Ini diambil dalam rangka untuk memperingati Hari TBC Sedunia. Dan kami juga mempersilahkan Anda Mitra Buana untuk bergabung bersama kami ya. Bisa melalui line ini telepon di 0271890799 ataupun bisa juga melalui IG ya, nanti bisa menautkan komennya di situ ya di IG-nya RSSP Sragen. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, sedikit mengenai tuberkulosis atau TBC, di mana tuberkulosis ini masih menjadi masalah kesehatan utama di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bahkan Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia sebagai negara yang paling tinggi kasus tuberkulosisnya setelah negara India. Nah, World Tuberculosis Day atau Hari TBC Sedunia ini diperingati setiap tahunnya pada tanggal 24 Maret, dan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan dalam upaya mengatasi penyakit tuberkulosis ini. Nah, mengawali perbincangan siang hari ini Pak Dokter ya, mengapa di tanggal 24 Maret ini diperingati sebagai Hari TB Dunia atau TBC Dunia? Baik Mbak Dewi dan para mitra Buana ya. Iya. Jadi betul, kita setiap tanggal 24 Maret ya, setiap tahunnya kita peringati sebagai Hari TBC Sedunia ya. Hal ini karena kita mengingat jasa seorang dokter berkebangsaan Jerman ya, Robert Koch namanya. Beliau berhasil menemukan suatu kuman penyebab penyakit tuberkulosis ini, dan itu diumumkan pertama kali pada tanggal 24 Maret ya, 1882 ya. Jadi sudah cukup lama ya. Iya. Jadi ini menandai era baru ya, penanganan penyakit TB di dunia, karena dengan ditemukannya kuman, maka akan ditemukan obatnya, kemudian juga akan ada upaya-upaya pencegahan agar orang itu tidak tertular dengan penyakit TBC. Setelah sebelumnya itu tidak ada hal-hal seperti itu. Dianggapnya penyakit ini adalah penyakit karena keturunan, karena kutukan, seperti itu ya. Jadi itu kenapa tanggal 24 Maret diperingati sebagai Hari TBC Sedunia. Itu ya, jadi Mitra Buana dan pendengar, tanggal 24 Maret ini diperingati sebagai Hari TBC Sedunia. Nah, ini diumumkan oleh seorang dokter Robert Koch itu tadi ya Pak Dokter ya, dari penemuan bakteri penyebab penyakit TBC
di mana penemuan tersebut dilakukan pada tanggal 24 Maret 1882. Nah, ini bagaimana gambaran penyakit dari TB di Indonesia, Pak Dokter? Secara umum penyakit ini kebanyakan menyerang saluran nafas ya, sehingga gejalanya juga tidak jauh dari gejala-gejala di sistem pernapasan ya. Yang pertama adalah biasanya ada batuk ya. Batuk ini lama Mbak Dewi dan juga para mitra Buana ya. Yang batuk biasanya sehari, 2 hari, 3 hari diobati sembuh ya. Iya. Pada TBC ini biasanya lebih dari 2 minggu dengan pengobatan tidak membaik ya. Kemudian juga disertai biasanya sesak napas ya. Kemudian batuk darah. Kemudian dahak yang keluar itu banyak dan kental ya. Kalau di istilah kami namanya purulen ya, itu kental begitu ya. Itu gejala di sistem pernapasan. Tapi ada juga gejala secara sistemik, secara umum ya, di mana ada penurunan berat badan. Iya. Demam yang panjang ya, demam tidak panjang diobati juga tidak sembuh. Kemudian nafsu makan yang menurun gitu ya. Kemudian gejala seperti malas untuk bergerak ya. Kalau di istilah medis malaise itu ya. Sehingga gejala-gejala itu kalau didapatkan pada masyarakat, kita harus curiga bahwa ini disebabkan oleh penyakit TB, sehingga kita perlu lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin begitu Mbak Dewi ya. Oh, seperti itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu berapa sih jumlah penderita dari TB ini? Gambarannya seperti apa? Ini bangga apa prihatin ya, kita itu nomor 2 dunia ya dari segi jumlah penyakit TBC yang ada di dunia ini ya. Jadi dan setiap tahun ada peningkatan ya. Oh, malah ada peningkatan? Masih meningkat terus ya. Tahun 2022 kemarin tercatat 969.000 sekitar sekian ya. Kemudian di tahun 2023 ini yang sudah dirilis oleh Badan Dunia, di Indonesia itu diperkirakan ada 1 juta lebih pasien yang mengidap penyakit TBC. Wah, ternyata tinggi juga. Tinggi ya, Indonesia termasuk ranking 2 setelah India. Iya, betul. Nah, ini bagaimana untuk gambaran penyakit TB di Sragen sendiri? Di Sragen ini masih relatif menjadi masalah kesehatan ya, termasuk Jawa Tengah juga, Jawa Tengah hampir sama ya. Jadi di Kabupaten Sragen ini sudah terdiagnosis sejumlah kurang lebih 1.239 kasus ya di tahun 2023 ini. Jadi ini masih menjadi masalah kesehatan utama ya di Kabupaten Sragen. Kemudian tantangan kita adalah segera menemukan jumlah itu, kita temukan, segera kita obati, karena prinsip penyakit menular itu untuk memutus rantai penularannya adalah segera temukan kasusnya atau pasiennya, segera obati. Dari situ kita bisa memutus ya. Alhamdulillah di Sragen ini dari angka estimasi tadi itu sudah ketemu ya, lebih dari 90%, malah mendekati 100% ya. Gitu, jadi angka-angka itu angka yang diestimasikan oleh Kementerian Kesehatan itu sudah bisa ditemukan ya di Kabupaten Sragen ini, sehingga segera kita bisa tangani secara lebih baik. Iya. Begitu Mbak Dewi dan para mitra Buana. Iya, berarti ini di Sragen juga cukup tinggi ya Pak ya, cukup untuk tinggi. kasus TB ini. Cukup tinggi Mbak Dewi. Ya. Nah, ini mungkin bisa diperjelas lagi kepada masyarakat, mungkin biar masyarakat juga tahu ya. Ini bagaimana cara untuk mengenali penyakit TBC Pak Dokter? Ya, jadi dari gejala tadi, gejala yang sudah kami sampaikan di depan tadi, paling tidak ada batuk ya, batuk yang lama, kemudian sesak, batuk darah itu ya. Kalau ada itu segeralah memeriksakan diri ya. Ke puskesmas boleh, ke klinik terdekat boleh, ke rumah sakit boleh ya. Masing-masing sarana kesehatan ini sudah dibekali kemampuan baik SDM, tenaga dan alatnya untuk bisa mendeteksi penyakit TBC ini ya. Jadi di puskesmas itu sudah ada tenaganya yang bisa mendeteksi dan alat-alatnya. Alat-alatnya sudah tersedia. Jadi untuk mendeteksi itu nanti biasanya pasien yang terduga ya. Jadi terduga itu kan belum tentu sakit ya, tapi kita sudah menduga karena ada gejala ya Mbak Dewi ya. Itu kemudian kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan dahak dulu. Dahak kita periksa, adakah kuman penyebab tadi yang seperti yang ditemukan oleh
Robert Koch tadi ya, apakah ada penyakit namanya Mycobacterium tuberculosis, atau apakah ada itu atau tidak ya. Kalau ada berarti betul ini penyakit TBC. Kalau tidak ada nanti kita cari lagi, ada sistem lagi untuk mencari begitu ya. Mungkin seperti itu dulu. Berarti ini ya gejala-gejala yang sering muncul ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Dokter tadi Mitra Buana untuk mengenali penyakit TBC, yaitu seperti batuk yang lama, kemudian dahak, batuk ya, dengan disertai dahak, batuk berdarah atau mungkin sesak nafas seperti itu ya. Dan juga nafsu makan mungkin Pak Dokter. Betul. Nafsu makan menurun, berat badan menurun, demam yang kronis, jadi panjang, lama gitu demamnya dengan pengobatan tidak membaik. Kemudian ada nafsu makan yang menurun tadi itu. Oh gitu. Itu juga menjadi tanda bahwa pasien itu diduga ada penyakit TBC. Mengarah ke TBC itu tadi. Nah itu ya Mitra Buana beberapa gejala yang mungkin sering muncul pada penderita TB atau tuberkulosis itu tadi. Nah untuk pemeriksaannya sendiri Pak Dokter, ini pemeriksaan apa saja yang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis penyakit tuberkulosis? Baik Mbak Dewi dan para Mitra Buana ya, ada beberapa pemeriksaan yang itu semua sudah bisa kita lakukan di Kabupaten Sragen ini ya. Yang pertama tadi adalah pemeriksaan dahak ya. Dahak diambil ya, jadi Bapak Ibu yang terduga penyakit TBC ini dahaknya diambil ya. Kemudian ditampung dalam tempat khusus ya, yang steril begitu. Kemudian diantar ke laboratorium. Di sana nanti diperiksa ya, ada alat khusus untuk memeriksa apakah dahak ini mengandung kuman Mycobacterium tuberculosis atau tidak. Ya. Kemudian setelah itu, berarti kalau positif berarti pasien ini terbukti terdiagnosis tuberkulosis. Kemudian setelah itu kerusakan biasanya kan di paru. Kemudian kita lihat seberapa besar kerusakan yang ada di paru ini. Alat yang dipakai adalah ronsen ya, alat ronsen. Kita bisa memeriksa ronsen paru, kemudian kita lihat adakah sampai jauh mana kelainan yang ada di paru. Kemudian setelah itu juga pemeriksaan darah ya. Kita ambil sampel darah sedikit dari tubuh pasiennya, kemudian kita analisis. Untuk mengetahui adakah dampak-dampak sistemik yang diakibatkan oleh kuman TBC yang ada di tubuh pasien tersebut ya. Biasanya ditandai adanya sel-sel inflamasi kronis yang meningkat ya, seperti monositnya meningkat. Kemudian juga ada marker ya, jadi penanda serologi di tubuh itu yang menunjukkan bahwa pasien ini mengidap penyakit TBC ya. Seperti IGRA ya, itu juga bisa untuk mengetahui apakah pasien ini di tubuhnya mengidap penyakit TBC. Mungkin seperti itu beberapa penelitian yang sering kita lakukan ya, Mbak Dewi. Seperti itu berarti ya untuk pemeriksaan yang dilakukan ini ya, beberapa pemeriksaan yang sering dilakukan untuk mengetahui adanya penyakit tuberkulosis. Nah ini seperti pemeriksaan dahak, pemeriksaan ronsen dada, dan juga pemeriksaan darah. Seperti itu ya Pak Dokter ya. Dan pemeriksaannya semua tidak menyakitkan ya Mbak Dewi, jadi nggak usah takut ya, pemeriksaan ini relatif tidak menyakitkan ya. Nah ini Mitra Buana untuk selanjutnya ya, apakah penyakit tuberkulosis bisa menular dan bagaimana cara penularannya? Tapi nanti dulu Pak Dokter dijawabnya. Siap. Nah Mitra Buana dan pendengar ya, untuk selanjutnya ya di sesi berikutnya nanti kita akan berbincang-bincang kembali bersama Pak Dokter ya, Dokter Imron Riyatno, yang nanti akan mengenai TBC tuberkulosis yang menjadi kasus tinggi juga di Indonesia, bahkan di Sragen juga masih cukup tinggi. Nah nanti untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami ataupun berinteraktif ya, bisa berinteraktif melalui line telepon di nomor 0271890799 atau bisa juga melalui IG ya, live IG di @rssp Sragen, bisa menautkan komennya di situ ya. Nanti seperti apa pertanyaan, mumpung di sini bersama Pak Dokter ya, mengenai TBC bisa ditanyakan langsung. Baik, sebelum kita lanjutkan kembali ke pembahasan selanjutnya, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetap stay di 94,7 MHz Buana Asri FM dan juga live streaming www.lpplbuanaasrisragen.com, juga di live IG
SP Sragen. Kita akan kembali untuk Anda masih di Talk Show Kesehatan bersama RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Baik mitra Buana dan saudara pendengar, kembali lagi dalam live talk show kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen, dan masih bersama saya Dewi Ratih, juga Dr. Imron Riyatno SPPK MKes, dokter spesialis paru dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen sebagai narasumber siang hari ini. Nah, sesuai dengan tema kita siang hari ini mitra Buana, yes, kita bisa mengakhiri TBC. Nah, di mana TBC atau tuberkulosis ini ya, salah satu penyakit yang kasusnya tinggi di Indonesia, bahkan Indonesia menjadi ranking kedua dari penyakit TBC ini ya, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter. Dan ini juga dalam rangka untuk memperingati Hari TBC sedunia, sehingga diambillah tema kita siang hari ini. Kalau tadi ini ya mitra Buana sudah berbincang-bincang bersama Pak Dokter mengenai latar belakang diperingatinya Hari TBC sedunia, kemudian gambaran penyakit TB di Indonesia dan juga di Kabupaten Sragen, dan gejala-gejala yang bisa dikenali ya dari penyakit TBC ini apa, juga pemeriksaannya seperti apa tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter. Dan untuk Anda sekali lagi yang mau bergabung bersama kami ataupun berinteraktif ya, berbincang-bincang mengenai penyakit TBC. Nah, mumpung di sini ada Pak dokter spesialis ya. Anda bisa bergabung melalui line telepon ya di 0271 890 799 ataupun melalui live IG ya, bisa menautkan komennya di situ di IG-nya @rssp Sragen, seperti itu ya mitra Buana. Dan di sini ya mitra Buana, untuk selanjutnya ya sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami ataupun berinteraksi ya mengenai penyakit TBC, bisa bergabung melalui line telepon di 0271 890 799 ataupun melalui IG ya. Di komennya situ bisa ditautkan komennya seperti apa. Nah ini Pak Dokter, untuk selanjutnya, apakah penyakit tuberkulosis bisa menular dan bagaimana cara penularannya? Baik Mbak Dewi dan juga mitra Buana ya. Jadi TBC ini memang suatu jenis penyakit menular ya, dan penularannya itu sebenarnya sangat sederhana ya, sehingga orang akan sangat gampang tertular ya. Jadi penularan ini secara singkat adalah bahwa pasien yang berpenyakit TBC itu kan ada kuman di dalam paru-parunya ya. Iya. Ya. Kemudian paru-paru itu kan mengeluarkan dahak yang bisa kita keluarkan ya pada saat kita batuk, kemudian kita bersin atau kita berbicara aja. Itu kadang dahak itu ikut menyemprot gitu ya. Nah, pada orang yang penderita TBC, dahak itu mengandung kuman tuberkulosis tadi, Mycobacterium tuberculosis ya. Pada saat penderita ini berbicara, kemudian batuk atau bersin, maka kuman itu akan keluar dari tubuh bersama dengan dahak dan akan melayang-layang di udara, ya, melayang di udara. Nah, siapapun yang menghisap ya kuman ini maka akan kemasukan kuman, ya benar. Setelah masuk di dalam tubuh manusia sehat, ya orang yang sehat, kuman ini akan berkembang biak ya, berkembang biak. Nah ini ada dua kemungkinan. Kalau daya tahan orang tersebut bagus, maka dia akan bisa menghentikan perkembangan kuman ini dan akan mematikan kuman di dalam tubuhnya sehingga tidak akan terjadi penyakit. Tapi pada kondisi kesehatan yang kurang bagus, di mana daya tahan seseorang itu rendah, maka kuman ini akan bisa berkembang biak dengan hebat dan akhirnya nanti juga akan menular ke orang tersebut ya. Gitu, ya. Tapi penularan ini memang lama ya, bisa hitungan bulan bahkan tahun ya, sehingga agak sulit dicari kalau ada satu orang yang menderita dari mana dia ketularannya ya, karena lama. Beda seperti yang COVID tahun kemarin ya. Kalau COVID itu kan begitu terkena biasanya langsung manifest, langsung kelihatan gejalanya ya. Kalau ini memang agak lama ya. Oh gitu. Mungkin itu yang membedakan antara COVID kemarin dengan penyakit TBC ini. Tapi prinsipnya adalah penularan sama lewat
saluran napas ya. Jadi orang yang menghidup udara yang mengandung kuman Mycobacterium tuberculosis akan tertular. Seperti itu Mbak Dewi. Iya, jadi ini ya Mitra Buana, memang untuk penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit yang menular dan pada umumnya adalah melalui percikan dahak penderita yang keluar saat batuk atau mungkin melalui pernafasan ya, saling ini berinteraksi mungkin ya, seperti itu. Jadi kuman yang masuk dalam tubuh ini akan berkembang biak lamanya, dan dari terkumpulnya kuman sampai timbulnya gejala penyakit dapat berbulan-bulan sampai tahunan, seperti itu ya Pak Dokter ya. Betul. Nah ini bisakah penyakit tuberkulosis ini disembuhkan secara tuntas? Nah bagaimana caranya Pak Dokter kalau bisa disembuhkan secara tuntas? Ya, jadi suatu penyakit memang semakin dini dideteksi dan diobati akan biasanya hasil yang lebih bagus ya. Tidak terkecuali penyakit TBC ini ya. Jadi apabila dini dideteksi secara dini, maka kerusakan di paru itu akan minimal ya. Sehingga dengan pengobatan yang teratur sesuai dengan aturan, dosisnya sesuai, jumlah obatnya sesuai, cara minumnya sesuai, biasanya akan berhasil dengan bagus ya. Dan pada kasus-kasus yang memang pengobatannya teratur, bagus, memenuhi syarat, biasanya akan sembuh sempurna tanpa gejala sisa ya. Tapi apabila memang kerusakan di paru ini sudah demikian parah ya, walaupun dengan pengobatan biasanya gejala sisa itu masih ada, Mbak Dewi ya. Jadi biasanya pasien masih kadang sesek, masih kadang batuk seperti itu ya. Bisa timbul lagi itu? Bisa ya. Jadi nanti suatu saat kalau dia tertular lagi atau kondisi tubuh menurun lagi, padahal pengobatan belum sempurna, bisa pasien ini akan tertular kembali, begitu ya, Mbak Dewi ya. Nah ini untuk pengobatannya sendiri Pak Dokter, berapa bulan sekali untuk pasien TBC ini? Ya, jadi ini penyakit yang memang berbeda dengan penyakit yang lain ya. Sudah jenis obatnya banyak, waktunya juga panjang ya. Jadi pada fase awal 2 bulan pertama pengobatan itu paling tidak 4 obat harus masuk ya. Jadi ada 4 macam obat harus masuk. Setelah itu masih harus tambah 4 bulan lagi, itu paling tidak 2 obat, 2 jenis obat harus masuk ya. Jadi total 6 bulan pengobatan minimal. 6 bulan. Kemudian 4 macam obat di fase awal dan 2 macam obat di fase lanjutan. Jadi memang obatnya banyak ya. Jadi harus difahami pada pasien-pasien tuberkulosis bahwa pengobatannya ini memang agak membosankan ya, berarti lama dan obatnya itu banyak dan harus diminum setiap hari. Itu yang mungkin harus banyak kita tanamkan motivasi ke pasien ini agar bisa menyelesaikan pengobatan sampai selesai. Jadi kalau tidak kita tanamkan, biasanya nanti di tengah jalan putus, itu yang kita sayangkan ya. Sebetulnya hasilnya sudah bagus, tapi di tengah jalan putus sehingga akhirnya pengobatan tidak berhasil. Seperti itu Mbak Dewi. Jadi untuk pengobatan tuh 6 bulan sekali ya Pak Dokter ya? 6 bulan. 6 Jadi bulan? mulai awal sampai selesai itu 6 bulan. Berarti dari awal ditemukannya penyakit ini sampai 6 bulan? 6 bulan, ya. Gitu. Dan itu harus terus minum obat. Tidak boleh terputus. Walaupun kadang ya, pasien itu merasa sudah sehat. Misalnya diobati baru 3 bulan merasa sudah sehat. Dia memutuskan sendiri pengobatannya. Karena kalau kita tanya kenapa diputuskan Bapak atau Ibu? Karena sudah merasa sehat, gitu ya, tidak ada gejala lah. Itu yang kita sayangkan ya, karena suatu saat nanti kuman itu akan aktif kembali. Itu bedanya dengan kuman yang lain ya, pada kuman Mycobacterium tuberculosis ini. Oh, seperti itu ya. Jadi itu ya Mitra Buana, untuk pengobatan bagi penderita TBC ini dari awal ditemukannya penyakit TBC, nah ini dilakukan pengobatan selama 6 bulan ya, dengan macam-macam obatnya. Ini pengobatannya yang lama, kemudian obatnya juga banyak gitu ya. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Dokter, ini adalah pengobatan yang membosankan. Betul. Tapi di sisi lain begini Mbak Dewi, saya ingin menambahkan bahwa obat-obat ini, obat dan alat-alat diagnosis ini sudah ditanggung oleh program ya. Sehingga baik di rumah sakit maupun di puskesmas obatnya sudah tersedia secara cukup. Dan bisa diakses secara gratis ya, sampai saat ini masih gratis ya. Itu yang berita bagus buat Bapak Ibu yang ada di Indonesia ini ya. Jadi ini untuk
Pengobatannya biayanya ditanggung Ditanggung oleh program, oleh program. pemerintah ya. 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 Ini Pak Dokter, ada pertanyaan yang masuk melalui akun IG-nya Baik. RSSP Sragen ya. Atas nama akun Anissa Desi. Selamat siang Dok. TBC itu apa pernah seperti pandemi Dok? Seberbahaya apa Dok TBC itu untuk perokok? Terima kasih. Baik, dengan Mbak Anissa Desi, Desi ya. iya. Itu apa Mbak ini? Mbak aja ya? Iya. Ya, jadi ini agak berbeda, tidak seperti COVID yang meledak jumlahnya ya. Jadi ini lebih ke arah endemis ya. Jadi masih tinggi terus setiap tahun ya, sepanjang waktu. Jadi ini lebih ke arah endemis. Jadi belum pernah dilaporkan meledak seperti COVID itu, belum pernah ya. Semoga tidak ya. Iya, mudah-mudahan, Kemudian Pak Dokter. apalagi tadi yang satu tadi? Apakah seberbahaya bagi perokok itu? Oh ya, jadi hampir semua penyakit di saluran napas itu diawali oleh perokok ya, banyak sekali, termasuk TBC ini ya. Penjelasannya seperti ini Mbak Desi dan juga para mitra Buana yang lain ya. Jadi pada perokok itu kita menghirup zat-zat beracun berbahaya secara terus-menerus ya dalam sehari itu. Padahal sistem pertahanan tubuh, salah satu nadi saluran napas itu tidak boleh rusak ya, tidak boleh rusak. Jadi dengan sistem pertahanan yang bagus, ada kuman, baik kuman TBC, kuman COVID, kuman apapun itu akan tersaring. Dia akan terproteksi dulu ya. Tapi dengan meningkatnya pemakaian rokok pada seseorang, maka sistem pertahanan ini akan rusak ya. Mulai dari rambut getar, kemudian sel-sel yang mengeluarkan cairan untuk membasmi kuman ya, itu semua akan rusak ya, sehingga kuman itu akan mudah masuk ke dalam saluran napas ya, sehingga akan berkembang biak dan menjadi penyakit di situ ya. Kemudian yang kedua, perokok ini juga akan memperberat kondisi ya. Jadi misalnya ada TBC, pasien sudah terdiagnosis TBC, kemudian dia merokok ya, sudah TBC-nya sesak, tambah ngerokok, tambah sesak lagi, batuknya tambah lagi, itu akan memperberat kondisinya. Sehingga saran kami, bagi yang perokok, upayakan segera berhenti merokok ya. Bagi yang belum perokok, tidak usah merokok ya, untuk menjaga kesehatan kita. Bukan seperti itu Mbak Anissa Desi ya. Ya. Nah itu tadi Mbak Anissa Desi sudah dijelaskan sama Pak Dokter ya, seberbahayakah TBC untuk perokok? Memang berbahaya nih Pak Dokter ya. Iya. Karena memang rokok ini juga berkaitan dengan saluran pernafasan. Betul, seperti iya. itu. Jadi ketika sudah didiagnosa mempunyai penyakit TBC, alangkah baiknya dihentikan untuk merokoknya, kegiatan merokoknya seperti itu ya. Dan tentunya ini juga untuk menjaga kesehatan seperti itu ya Pak Dokter. Betul. Nah, Pak Dokter, ini adakah upaya untuk mengatasi masalah TBC di Indonesia? Seperti apa? Ya, jadi memang ini tanggung jawab kita semua ya. Jadi yang pertama ini adalah penemuan kasus ya. Jadi penemuan kasus ini masih agak kurang ya di Indonesia ini. Jadi seperti kami sampaikan di depan bahwa apabila kasus itu bisa ditemukan, pasien TBC itu bisa ditemukan, segera bisa diobati dan segera bisa diputus rantai penularannya. Prinsipnya di situ ya. Semakin banyak pasien ditemukan, semakin bagus ya. Tidak usah malu ya, karena kok angkanya tinggi gitu. Tidak apa-apa. Yang penting temukan sebanyak-banyaknya, segera ditangani. Nah, untuk menemukan ini memang pemerintah mengajak semua lapisan masyarakat ya untuk mencari. Kalau di keluarga, anggota keluarganya di screening ya, dilihat mana yang batuk lama tadi, gejala-gejala tadi, mana yang sesak ya, mana yang berat badannya tidak naik, mana yang demam kronis gitu ya. Itu semua mau dilaporkan. Kemudian juga sektor pemerintah yang lain ya, baik pemerintah maupun swasta, LSM, itu semua dilibatkan ya untuk mencari ya, mencari kasus TBC ini. Kemudian setelah itu adalah pengobatan ya. Pengobatannya dari pemerintah kita sudah menyiapkan obat-obat yang dibutuhkan, juga alat-alat diagnostik, juga tenaga ya, SDM-nya sudah dilatih, di refreshing tentang bagaimana penanganan penyakit TBC ini. Jadi prinsipnya adalah semua lapisan masyarakat harus terlibat untuk memberantas penyakit
TBC ini. Mungkin seperti itu Mbak Dewi ya. Iya, jadi itu ya Mitra Buana, upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah TBC di Indonesia, di mana mengajak seluruh lapisan masyarakat ya untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung penanggulangan TBC, dari pencegahannya, kemudian penemuan kasus, dan juga dukungan pengobatannya. Dan juga ada peran serta semua pihak ya dalam upaya penanggulangan TBC ini gitu. Nah, apa saja Pak Dokter strategi untuk mencapai eliminasi TB tahun 2030? Jadi begini Mbak Dewi ya, tahun 2030 itu tahun keramat ya bagi pemberantasan TBC, karena pemerintah sudah bertekad untuk eliminasi di tahun 2030. Yang tinggal berapa tahun lagi nih? Ini 6 tahun, iya, 6 tahun lagi ya. Ini. Tapi kita optimis harus bisa ya. Jadi selain tadi kita kerahkan segala daya upaya, ada beberapa slogan ya. Salah satunya adalah TOS TB. Ini sangat efektif ya. TOS TB, temukan, obati, sampai sembuh. Jadi masih itu aja memang anunya ya. Temukan, obati, sampai sembuh. Dengan itu maka rantai penularan akan terputus ya. Kemudian ada lagi program pemerintah yang baru ya, terapi pencegahan ya. Jadi masyarakat yang rentan tertular ya, itu contohnya adalah di lingkungan satu keluarga yang ada pengidap TBC. Yang rentan lagi adalah masyarakat yang kondisi kesehatan daya tahannya menurun ya, itu biasanya diberikan obat-obat pencegahan ya. Tidak sebanyak obat yang diminum untuk penyembuhan tadi, untuk yang sakit. Iya. Hanya 1 atau 2 macam obat, dan waktunya juga tidak panjang ya, sekitar 3 bulan. Itu bisa mencegah agar masyarakat yang rentan tertular tadi tidak akan tertular penyakit TBC. Ini program baru, walaupun belum cakupannya belum luas, tapi ini sudah mulai diwujudkan di Indonesia ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ya pola hidup sehat ya pada masyarakat, itu yang harus kita gembar-gemburkan terus ya, kita kampanyekan terus, karena memang semua penyakit itu ya pencegahan utamanya ya pola hidup bersih dan sehat gitu ya. Mungkin itu sedikit banyak tentang pencegahan TBC ini Mbak Dewi. Seperti itu ya, jadi strategi yang dilakukan ya untuk mencapai eliminasi TBC tahun 2030 ya, dimana memang di tahun 2030 ini nanti ya ini dilakukan eliminasi TBC. Ada TOS TBC, yaitu temukan, obati, sampai sembuh itu. Kemudian juga ada program terapi pencegahan TBC, ini juga dilakukan pemerintah ya Mitra Buana. Juga ini mewujudkan ini ya, tenaga yang berkualitas, tenaga kesehatan yang berkualitas, juga pola hidup bersih dan sehat. Nah, ini adalah salah satu kunci ya Pak Dokter ya. Betul, ya. Untuk terhindar dari penyakit TBC seperti itu. Saya juga sedikit menambahkan Mbak Dewi ya. Iya, jadi kita harus sampaikan ke masyarakat bahwa stigma bahwa penyakit TBC harus dikucilkan itu ya, itu sebaiknya jangan ya, karena ada upaya-upaya pengobatan dan itu tidak lama ya, biasanya 2 bulan itu pasien sudah tidak infeksius ya, maksudnya tidak menularkan ya. Walaupun pengobatan 6 bulan, tapi 2 bulan awal pengobatan itu apabila obat sudah masuk dengan adekuat, dengan cukup, itu biasanya 2 bulan itu sudah bisa untuk mencegah penularan ya. Jadi tidak usah takut dengan penderita TBC, hanya kita wajib berhati-hati, mungkin seperti itu ya. Iya, gitu ya Mitra Buana, itu tadi dihimbau untuk menghilangkan stigma. Nah, ini dukung pasien TBC dengan sepenuh hati, seperti itu. Jangan dikucilkan. Betul ya. Nah, ini Pak Dokter ya, karena juga keterbatasan waktu ya Pak Dokter ya. Nah, ini untuk closing statement ya, perjumpaan kita siang hari ini Pak Dokter. Baik. Dari tema ini tadi. Baik Bapak Ibu Mitra Buana ya. Jadi sesuai tema Hari TBC Sedunia pada tahun ini, bahwa kita bisa mengakhiri TBC ini adalah upaya dunia, WHO terutama ya, untuk menggugah ya kita bahwa TBC itu bisa diakhiri ya. Jadi kita membangun optimisme di masyarakat
sehingga upaya-upaya nanti akan terwujud ya, bahwa Indonesia nanti akan bisa bebas TBC, dan negara kita tercinta ini sudah mencanangkan 2030, 6 tahun lagi itu sudah mencanangkan untuk eliminasi TBC ya. Jadi mari kita dukung gerakan Indonesia bebas TBC ini agar tahun 2030 atau kalau bisa lebih awal ya, lebih awal sebelum 2030. Sebelum 2030 kita sudah bisa mencapai eliminasi TBC. Terima kasih, begitu Mbak Dewi. Iya, terima kasih Pak Dokter untuk closing statement-nya. Nah, Mitra Buana, semoga ya sebelum tahun 2030 eliminasi TBC ini bisa terwujud ya. Karena memang untuk saat ini pemerintah sedang mencanangkan ya untuk mencapai eliminasi TBC tahun 2030 nanti. Mudah-mudahan Indonesia terbebas ya dari TBC, bisa berkurang ya, tidak dari tahun ke tahun, karena dari tahun ke tahun ini selalu meningkat. Nah, mudah-mudahan dengan adanya beberapa strategi, beberapa upaya ini, nah bisa menurunkan angka penderita pasien TBC. Seperti itu ya Pak Dokter ya. Betul. Ya, terima kasih Pak Dokter Imron yang sudah hadir di tengah-tengah kita ya di siang hari ini dalam talk show kesehatan dengan tema Yes, kita bisa mengakhiri TBC. Semoga bermanfaat ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter tadi, dan jangan lupa untuk kita menjaga kesehatan, pola hidup sehat ya, pola hidup bersih dan sehat selalu itu adalah kunci untuk menjaga kesehatan. Nah, Mitra Buana, semoga momentum peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia pada tahun 2024 ini dapat meningkatkan komitmen kita bersama untuk mengakhiri penyakit TBC guna mencapai tujuan akhir, yaitu dunia terbebas dari penyakit TBC. Mari kita bersama-sama berupaya untuk melawan penyakit TBC ini dan membangun komunitas yang lebih sehat dan tangguh untuk generasi mendatang. Akhirnya sampai di sini kebersamaan kita di Talkshow Kesehatan bersama dengan RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen dengan tema Yes, kita bisa mengakhiri TBC dengan menghadirkan narasumber Dr. Imron Riyatno SPP KMKes, dokter spesialis paru dari RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Sragen. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Dewi dan Mitra Buana. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam acara Talkshow Kesehatan edisi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Tetap semangat. Saya Dewi Rati dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat siang.